Apalagi tema kita dalam kesempatan ini juga luar biasa, yaitu tentang perlukah kita percaya dengan takdir. Dan tadi Ibu Weni sudah menyampaikan bahwa di dalam masyarakat ada dua jenis pandangan atau dua macam pandangan. Yang pertama, takdir sudah tidak bisa diubah, ya sudah memang harus begitu saja. Tapi yang kedua, masih kita bisa perjuangkan, masih kita bisa ubah. Nah, ini tentu sekarang kita jadi bertanya-tanya, di dalam agama Buddha enaknya di bagian mana ya? Apakah yang tidak bisa diubah? Apakah yang bisa diubah? Kalau kita renung-renung di dalam ajaran Sang Buddha, takdir ini, atau kalau kita mau membahas secara lebih umum di dalam masyarakat, takdir ini apa sih sebetulnya? Kalau di dalam masyarakat adalah kejadian atau hal-hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga lebih cenderung pengertiannya adalah seperti yang Bu Weni sampaikan yang pertama tadi, yaitu sudah ditentukan, sudah tidak bisa diubah. Nah, sekarang kalau di dalam agama Buddha, kita lalu melihat, apakah ada hal-hal yang juga tidak bisa diubah, yang seperti sudah ditentukan dari awal. Ya, nah memang ya ini resikonya dengan Zoom yang banyak ini resikonya begini. Kalau 10 orang saya kira nggak masalah ya. Oke lah terus. Jadi begini, kalau sekarang kita lalu cari di dalam agama Buddha apakah ada ya yang semacam itu. Jadi artinya ada hal yang sudah ditentukan dari awal, kemudian kita tidak bisa ubah lagi. Nah, kita lalu renung-renung dan ingat-ingat, ada nggak ya? Ada. Di dalam agama Buddha ada itu. Yaitu kita lahir dengan orang tua tertentu. Kita tidak bisa ubah itu. Jadi misalnya, orang tua saya si A dan si B ini, saya tidak bisa ubah. Ayah saya si A, ibu saya si B, kemudian kakak saya si D, dan seterusnya saya nggak bisa ubah. Kemudian, kalau kita lalu renungkan, apa ya yang nggak bisa diubah ini? Oh, ternyata ini adalah karma. Karma yang melahirkan, ini tidak bisa diubah. Ada yang lahir di keluarga yang sukses, ada yang lahir di keluarga yang kurang sukses, ada lahir orang yang terlahir pandai, ada yang terlahir tidak pandai. Ya, ini semua tidak bisa diubah, sehingga seolah-olah punya makna seperti takdir tadi. Nah, kemudian kalau kita lalu renungkan dalam perjalanan hidup ini, orang yang dilahirkan di keluarga A dengan bentuk badan yang seperti itu, dengan wajah yang seperti itu, dengan kepandaian, dengan kekurangannya, dengan semua kelebihannya, ini kalau terus berjalan dengan faktor waktu, ada beberapa hal yang meningkat. Nah, jadi ternyata mulai ada perubahan ini sekarang. Yang tadi kita jalani biasa-biasa dalam hidup ini, ternyata sekarang ada yang berubah. Misalnya, orang yang lahir di keluarga yang sukses,
Dengan proses berjalannya waktu, ternyata anak ini dari bayi menjadi anak yang sangat pandai. Jadi dari awal umurnya belum terlalu cukup, beberapa bulan saja, dia sudah mulai bisa ngomong, mulai bisa berinteraksi dengan orang tua, dia bisa panggil papa, mama, kemudian dalam beberapa bulan kemudian sudah bisa jalan. Wow, ini hebat sekali. Mulai ada perubahan yang tadi dilahirkan seperti itu dari keluarga sukses, ternyata dia juga anak yang perkembangannya cepat dan pandai. Sebaliknya dari satu keluarga yang kurang sukses, setelah umurnya bertambah beberapa bulan, mau tengkurap saja nggak bisa bayinya ini. Lambat sekali. Respon lingkungan lambat sekali. Tidak ada makanan juga. Bagaimana kita bisa mendapatkan makanan, teman-teman? Ya bagus. Jadi seperti itu. Kalau nanti begitu mulai rame, mute semua lagi. Nanti saya saja yang hidupin sendiri. Itu loh, makannya pakai ada isinya dalam. Ya, bisa maklum. Maklum Bante ya, banyak ibu-ibu nih. Maklum. Ya, jadi dibikin standar saja untuk di-mute yang lain. Jadi sekarang dari keluarga yang tidak sukses tadi, makin besar beberapa bulan, mau balik saja bayinya, mau tengkurap saja lambat sekali. Apalagi mau ngomong. Sampai akhirnya beberapa bulan, beberapa tahun, ngomong aja susah. Kemudian gerakan-gerakan tubuh juga susah. Nah ini sesungguhnya kalau kita lihat di dalam teori karma, ini karma yang tadi melahirkan ini, ada karma yang mendukung. Jadi tadi dilahirkan dari orang sukses, dia tambah sukses lagi. Dengan kepandaiannya, dengan fisik yang bagus, dengan motoriknya yang bagus, dengan kemampuan bicara yang bagus. Jadi tambah menyenangkan. Kemudian, waduh, keluarganya ya tentu senang sekali karena dia memang dari kecil sudah lucu, imut, wah menyenangkan banget lah. Sedangkan yang satu tadi yang keluarga nggak sukses ini, aduh, sudah nggak sukses, ngomongnya saja susah, sudah bisa ngomong juga nggak sempurna ngomongnya, kalimatnya juga nggak jelas, kemudian gerak-geriknya juga lambat. Nah ini sebetulnya adalah rangkaian karma yang menguatkan. Apa yang tadi sudah muncul waktu lahir, dikuatkan. Kemudian berjalan lagi waktunya. Menjadi ya 5 tahun, 10 tahun, mulai mengenal Dharma, katakanlah begitu, ya ikut acara-acara, ya kemudian mengenal Dharma, acara-acara dalam jaringan seperti ini kalau dalam suasana pandemi, tapi kalau tidak dalam suasana pandemi, mungkin dia ikut kegiatan di wihara, dan lain sebagainya. Nah, mulai dia belajar Dharma. Nah, yang orang sukses tadi, sudah sukses, kemudian pandai anaknya, kemudian pinter ngomongnya, wah, kemudian dia belajar Dharma juga. Tapi dia belajar Dharma dengan pandangan yang keliru. Karena Dharma ini kalau kita pelajari dengan baik, tetapi kita salah gunakan, dia juga bisa menjadi salah. Ibaratnya, Dharma ini diibaratkan kalau di dalam Dharma dikatakan seperti kita pegang ular. Kalau kita megang ular itu tepat, ular itu bisa ditundukkan. Tapi kalau ular itu tidak tepat kita megangnya, kita sendiri yang akan kegigit. Nah, orang yang pandai ini
dia menggunakan pengertian dharmanya dengan cara yang tidak tepat. Misalnya dia mengatakan gini, dia kepada teman-temannya, kamu mau bikin karma baik enggak? Ini di wihara ada kegiatan asada. Ayo, kita kumpulkan uang. Kita kumpulkan uang. Kita berdana ya ke wihara. Kemudian dia mengumpulkan. Wah, namanya orang pandai, namanya orang sukses, tentu teman-temannya percaya di sekolah itu. Kemudian dia ngepul uang, satu kelas dikumpulkan. Didanakan. Wihara terdekat. Tetapi dia mengatakan, ada ongkosnya loh dana ini. Jadi saya potong 20%. 80% saya danakan, 20% saya potong. Nah, dia menggalang dana dengan cara dhamma, yaitu ayo berbuat baik. Tetapi dia memanfaatkan kebajikan orang ini dengan mengingat kebutuhannya sendiri, jadi memotong 20% untuk kebutuhannya sendiri. Nanti lain kesempatan lagi kadang-kadang potongannya 50%. Nanti kadang-kadang lain kesempatan lagi malah tidak diserahkan sama sekali. Misalnya, ayo kita dana makan ke para biku di wihara, dana makan, kumpulkan. Oh aduh, malah makanannya diambil sendiri yang dia inginkan dan lain sebagainya. Nah, ini dia menyalahgunakan pengertian dhamma yang dia miliki. Sebaliknya, orang yang tadi terlahir yang tidak sukses, kemudian juga gerakannya jadi lambat, kemudian kemampuan bahasanya juga terlambat, wajahnya juga tidak terlalu menyenangkan, ya, kemudian juga tidak terlalu sehat. Dia juga ke wihara bersama-sama dengan yang sukses tadi, dan dia juga mendengar dhamma dengan baik, dan dia juga mempraktekkan dhamma dengan baik. Dia juga mengumpulkan dana dari teman-temannya, walaupun dia kurang dipercaya, mungkin karena kamu orang tidak mampu saja, nanti kalau saya titipi uang besar, kamu bawa lari. Ya dia dititipi juga. Ayo kita dana untuk kegiatan asada, ayo dana. Dan dia diserahkan 100%, malah kadang-kadang kalau belum bulat, misalnya dananya di total semua jumlahnya 94.000 misalnya. Sudahlah, saya tambah 6.000 lagi. Saya dana supaya jadi 100.000 misalnya. Kemudian dia serahkan. Jadi dibulatkan sama dia, ditambah uangnya dia sendiri. Kemudian kadang-kadang dia dana makan. Ayo kita dana makan ke wihara. Teman-temannya juga mengumpulkan. Wah, ada yang dana ini, dana itu, dan lain sebagainya. Kemudian orang ini mengatakan, loh kok masih kurang ya? Ini rasanya kok belum ada minumannya. Oke lah, saya belikan minuman sekalian. Nah, jadi dia tadi sudah dana juga, sudah membeli nasi, tapi kok semua kok nasi semua, belum ada minuman, aku tambah, aku beli air mineral beberapa botol semampu saya, sudah saya bawa ke wihara untuk dana. Nah, jadi dua orang ini sama-sama lahirnya, umurnya kurang lebih sama, cuma nasibnya yang tidak sama, mungkin istilahnya tadi takdirnya tidak sama, lahir di keluarga yang tidak sama, dan dia kemudian dia mendapatkan pendidikan dharma di tempat yang sama, jadi teman. Kemudian dia punya pengertian yang sama, tetapi pelaksanaannya berbeda. Akhirnya si A yang tadinya ini suka mengumpulkan dana, tapi mengurangi dan lain sebagainya ini, dia sebetulnya sedang menanam karma buruk. Dia menabung karma buruk. Dia menabung sedikit, tiba waktunya pasti akan ada buahnya. Sebaliknya si B juga begitu. Si B yang tadi dari keluarga yang tidak sukses ini, kemudian makin besar, dia ngumpulkan dana juga, dia nambahi dananya malahan. Dana makan, dana uang dia juga tambahi, dia bulatkan misalnya. Dia sebetulnya sedikit demi sedikit dia menambah karma baik. Nah terus ini berjalan beberapa tahun. Ketika karmanya mereka ini berbuah, si A yang tadi timbunan karma buruknya ini berbuah, waktu dia mengantar dana makan ke wihara, yang sudah sebagian dia selipkan, yang sudah sebagian dia manfaatkan, dia mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi, harus dipotong,
kemudian mukanya harus dijahit menjadi beberapa belas jahitan, matanya menjadi rusak, dan lain sebagainya, sehingga mukanya sudah menjadi tidak karu-karuan, fisiknya juga tidak karu-karuan, padahal dulunya dia ganteng, dia pandai, dia bisa motoriknya ini dia bisa kerja lebih awal waktu bayinya, sekarang mau gerak saja susah, mau ini mau susah, mau ngomong juga susah karena di bagian mulutnya juga sudah ada di rahang ini juga sudah mengalami masalah sehingga harus dijahit dan lain sebagainya, ngomong juga susah, sudah nggak jelas, orang melihat mukanya juga takut karena sudah mengerikan padahal dulu ganteng misalnya. Ini terjadi perubahan. Sebaliknya si B tadi yang dari keluarga yang tidak sukses, kemudian juga motoriknya lemah, kemudian ngomongnya juga nggak jelas, wajahnya juga nggak terlalu bagus, tapi dia terus melakukan dharma ini dengan baik. Dia menjalankan dharma ini dengan sungguh-sungguh. Dia mengantarkan dana makan ke wihara, ya dia nambahi dana makan ini sering juga. Kemudian dia juga kadang-kadang dana untuk kegiatan asada misalnya, Waisak seperti yang kemarin misalnya, nanti Katina misalnya, dia juga banyak berbuat baik. Dan akhirnya beberapa orang wihara mengatakan, ini anak baik nih. Ya, mungkin malah Ibu Weni mengatakan, ini ada anak baik nih. Bagaimana? Kamu kerja di toko saya atau gimana? Atau kamu jadi karyawan saya misalnya. Nah, karena kan usaha Ibu Weni yang demikian berharga ini, kalau tidak ketemu orang jujur kan repot. Jadi, sini, kamu kerja sama saya. Nah, jadi yang dulunya tidak sukses, jadi dapat pekerjaan yang bagus. Kemudian juga gajinya bagus, dia bisa menghidupi orang tuanya dengan baik. Malah sedikit-sedikit dia mulai bisa nyicil rumah misalnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya malah dia menjadi orang yang lebih maju daripada yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari riwayat kedua orang ini, kita lalu lihat tadi yang ditakdirkan. Takdir dalam tanda petik kalau sekarang kita lihat, yang ditakdirkan dari awal sebetulnya orang yang sukses, ditakdirkan dari awal orang yang tidak sukses karena keluarganya seperti itu, kita nggak bisa milih. Kemudian didorong lagi, ada karma yang disebut karma pendukung, yang dulunya sukses jadi tambah bagus, fisiknya pandai orangnya, yang dulunya tidak sukses, fisiknya juga lemah, orangnya juga nggak pandai, tapi dia mempunyai upaya yang berbeda. Yang pandai ini menyalahgunakan kepandaiannya, menyalahgunakan dharma dalam cerita ini, ya. Tapi nanti dalam kenyataan itu bisa banyak hal yang disalahgunakan. Dalam kenyataan ini dia menyalahgunakan dharma. Jadi ketika dia mendapat titipan kepercayaan dari teman-teman, ini sekarang adalah pilihan dia. Dia mau melanjutkan titipannya ini secara 100% atau malah menambah, atau dia mengurangi, memotong 20% dan lain sebagainya. Ini pilihan, tidak ada orang yang mempengaruhi, tetapi itu adalah keputusan pribadi. Si A memilih untuk mengurangi 20%. Nah sudah, dia berarti menyalahgunakan kepercayaannya dia, karena dia tidak mengatakan kepada teman-temannya, kecuali kalau dia sudah ngomong dengan teman-temannya, ini loh, aku kurangi ya 20% untuk ongkos. Enggak. Dia menggelapkan kepercayaan teman-teman ini. Dia menanam karma buruk. Ini keputusan pribadi. Ini mengubah jalan hidup dia. Sebaliknya si B tadi, malah dia kepercayaan teman-teman ditambah sama dia. Dia hanya dipercaya 94.000, tambah 6.000 supaya jadi 100.000. Dia dipercaya hanya nasi bungkus, dia tambah dengan air mineral. Sehingga ini dia menanam karma baik. Ini keputusan pribadi juga. Dia tidak nambah 6.000 ya tidak salah. Cuman dia hilang kesempatan berbuat baik. Dia tidak nambah air mineral juga tidak salah. Tapi dia hilang kesempatan berbuat baik. Tapi dia melakukan itu. Sehingga dia menambah kebajikan. Nah, di dalam hukum dharma, di dalam karma, ini adalah karma yang memotong. Yang baik tadi dipotong, yang baik tadi si A dipotong dengan perilakunya yang tidak baik. Si B yang tidak baik dipotong dengan perilakunya yang baik. Itu yang mengubah karma.
Dan hasilnya apa? Hasilnya si A yang tadi memotong kelakuannya yang dulunya karma baiknya ini dia potong dengan kelakuannya, maka akhirnya kecelakaan dan dia cacat dan menjadi orang yang dijauhi teman-temannya. Sebaliknya si B yang dulunya itu memang dijauhi teman-temannya karena keterbatasannya, tapi karena karma baik yang dia miliki, memotong itu semua, dan akhirnya dia malah menjadi orang yang lebih baik dari kehidupan yang di masa kecilnya, sehingga dia bisa merawat orang tuanya, dia punya pekerjaan yang tetap, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari jalurnya ini ternyata karma yang dari lahir itu kita bisa ubah dengan kelakuan kita. Ini yang mungkin di dalam pernyataan Ibu Weni awal tadi, ini menjadi gabungan dari kedua-duanya. Ibu Weni tadi menyampaikan bahwa apakah takdir itu sudah tidak bisa diubah. Nah, memang kalau sudah lahirnya seperti itu mana bisa diubah. Kita tidak bisa milih, misalnya, saya kepingin orang tua saya adalah tetangga saya inilah. Saya tidak bisa ubah itu. Ya sudah, orang tua saya adalah yang ini. Kemudian Ibu Weni tadi menyampaikan, apakah bisa diubah? Karena ada dua pandangan dalam masyarakat. Satu, bisa diubah, tidak bisa diubah, yang satu bisa diubah. Nah, ini cerita ini tadi, kejadian karma yang memotong, ini adalah yang mengubah jalan hidup. Jadi orang yang sukses, kalau dia kelakuannya jelek, dia mengubah menjadi, karmanya bisa berubah menjadi tidak baik. Sedangkan orang yang tidak sukses, dia jalankan dharma dengan baik, maka dia bisa jadi orang yang lebih baik hidupnya. Itu berarti ada perubahan. Sehingga kalau sekarang temanya kita ini misalnya dalam suasana pandemi misalnya, bagaimana ya? Apakah pandemi ini sudah karma yang harus kita jalani? Oh, ya kita menggunakan istilah karma saja ya, karena mungkin ini lebih cocok daripada kata takdir. Mungkin nanti ada beberapa orang soalnya di dalam masyarakat kata takdir itu punya konsep yang berbeda-beda, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi supaya kita tidak salah pengertian dengan masyarakat, nanti berbenturan dengan masyarakat, kita kemudian punya konsep membahas sebagai karma saja. Jadi apakah sekarang pandemi ini karma kita? Ya, sebetulnya ini termasuk karma kelompok kita. Di dalam dharma, karma itu memang jalannya sendiri, satu-satu. Masing-masing kita punya karmanya sendiri. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang lain, maka terjadilah karma bersama di titik itu. Jadi misalnya, saya lahir di dunia ini adalah bawa karma saya sendiri. Tetapi ketika saya terlahir di keluarga saya, nah ini ada orang tua. Orang tua itu juga punya karmanya masing-masing. Dia melahirkan saya. Maka jadilah pertemuan itu sebagai karma keluarga. Masing-masing membawa karmanya sendiri-sendiri, tetapi pertemuan dalam keluarga menjadi karma keluarga. Sehingga kalau keluarga sukses, saya lahir di situ, saya ikut sukses. Karma bersama. Padahal saya sukses karena dulu saya juga sudah membuat karma-karma yang baik di kehidupan sebelumnya, tapi sekarang terkondisi lahir di keluarga sukses. Saya sekarang terlahir di keluarga yang tidak sukses. Ini juga sama. Saya dulu sudah membawa karma-karma yang kurang baik di kehidupan yang sebelumnya, sehingga saya sekarang terkondisi lahir di keluarga yang kurang sukses. Nah, ini menjadi karma keluarga. Lalu karma keluarga ini bagaimana sekarang? Nah, karena misalnya terjadi pandemi. Karma keluarga. Orang tua saya sakit, terkena COVID. Kemudian ibu saya misalnya komorbid. Wah, sudah sakit, meninggal. Ayah, tidak ada
komorbidnya, tidak ada sakit bawaan yang lain, sembuh. Nah ini sudah karmanya jalan sendiri-sendiri. Saya juga kena, tapi tidak ngapa-ngapa, malah saya tidak merasa. Baru ketika dicek, loh ternyata saya punya imun. Nah jadi ini karmanya sudah beda-beda lagi. Jadi ini adalah karma keluarga, tapi tetap jalannya sendiri-sendiri. Kemudian keluarga A, ya keluarga ini, keluarga saya misalnya keluarga A ini, kumpul dengan keluarga B, keluarga C, keluarga D. Jadilah kelompok masyarakat. Ini ada karma kelompok lagi. Sehingga nanti, di daerah kita sekarang zona merah loh, yaitu kena pandemi, ini keluarga kita kena, tetangga kena, depan rumah kena, waduh satu lingkungan kena semua. Bisa terjadi seperti itu. Tapi nanti masing-masing juga ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ada yang meninggal, ada yang lain-lain dan lain-lain. Ada yang satu rumah juga tetap nggak kena misalnya. Ini jalannya karma sendiri-sendiri. Kemudian masyarakat ini gabung dengan masyarakat yang lain. Jadilah satu negara. Negara ini ada zona merah misalnya. Kemudian negara sana juga sama. Jadi ini gabungan lagi. Kemudian negara-negara bergabung menjadi dunia. Nah, sehingga sekarang tiap hari kita sering melihat corona di negara A yang terkena sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Negara B yang kena sekian, sembuh sekian. Ini sebetulnya adalah karma bersama lagi, karma dunia ini. Jadi kita sebetulnya, apakah karma kita bersama? Ya. Tetapi ketika kita terkena, atau ketika kelompok kita terkena, masing-masing jalannya berbeda. Apalagi misalnya si A, si B, si C kan meninggal karena pandemi ini, karena COVID. Apakah karmanya sama? Di titik dia meninggal, sama. Meninggal karena COVID, sama. Tapi setelah meninggal dia lahir di mana? Tidak sama. Karena kembali dia membawa karmanya masing-masing. Ada orang yang memang karma baik di dalam kehidupannya cukup banyak, maka di titik dia meninggal karena karma yang sama, dia lahir di alam bahagia. Sedangkan ketika karma buruknya banyak semasa hidupnya, di titik yang sama dia meninggal karena COVID, dia lahir di alam menderita. Jadi dia hanya ketemu di satu titik, masing-masing punya karmanya sendiri-sendiri. Sehingga ini memang, apakah ini karma bersama? Betul. Tetapi kita dengan memiliki karma sendiri yang baik, kita mempunyai jalan hidupnya sendiri juga. Jadi sekarang setelah kita ini memahami bahwa pandemi ini menjadi milik bersama karena menjadi karma kelompok, baik kelompok masyarakat kecil maupun negara bahkan dunia. Kemudian kita lalu renungkan, apakah bisa diubah? Nah, ini juga tergantung kita. Karena kalau tadi si orang sukses ternyata dengan kelakuannya dia yang negatif, berubah dia menjadi tidak sukses. Si tidak sukses dengan kelakuannya yang positif, contoh si A, si B yang pertama tadi, jadilah dia orang sukses. Sekarang kita dalam lingkungan yang suasana pandemi ini, kita juga kelakuan kita juga harus kita perbaiki supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan lebih baik. Bagaimana kita cara mengubah kelakuan kita? Banyak hal secara medis ataupun secara umum. Kita ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan dan sudah diulang-ulang oleh pemerintah. Gunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus kerjakan. Vaksinasi, kita harus kerjakan itu. Karena itu untuk menjaga kesehatan kita di masa karma kelompok kita ini sedang berbuah, yaitu pandemi. Kemudian secara spiritual,
kita melakukan banyak kebajikan. Dalam suasana kita banyak tinggal di rumah seperti hari ini, waktu kita banyak untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik dengan pikiran, perbuatan baik dengan ucapan, perbuatan baik dengan perilaku. Lu di rumah kok bisa berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku? Bisa. Berbicaralah yang baik dengan keluarga Anda. Jangan biasa marah-marah, jangan biasa maki-maki. Berlakulah yang baik dengan lingkungan. Kalau sekarang misalnya Anda punya makanan, berbagilah dengan tetangga Anda. Ya apalagi kalau Anda lihat ada tetangga yang sedang isolasi mandiri misalnya, isoman. Kita kirimi makanan dia. Itu bisa kita lakukan kebaikan seperti itu. Kemudian pikiran bisa. Kita isi pikiran dengan kalimat positif, misalnya semoga semua makhluk bahagia, mengulang-ulang di dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ketika kita kadang jengkel, aduh aku nggak bisa keluar nih hari ini, di sana dicegatin, di sini dicegatin, aduh aku juga khawatir kalau aku sakit, kalau aku kesana kesini. Udah aku mengisi dengan pikiran positif aja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Bisa dilakukan. Nah, sehingga dengan kita menjalankan protokol kesehatan, kemudian dengan kita menambah kebaikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku kita, untuk waktu yang lama selama masa-masa pembatasan karena pandemi ini, kita sebetulnya punya kesempatan menambah karma baik, mengubah jalan hidup kita. Sehingga nanti ketika pandemi ini selesai, kita punya kesempatan bangkit lebih baik. Kenapa? Karena dukungan karma baik kita. Karena inilah yang bisa mengubah hidup kita. Jadi kalau sekarang pandangan tadi tentang karma itu apakah bisa diubah, karena kita tadi sudah sepakat, takdirnya kita ganti menjadi istilah karma supaya lebih jelas dalam pembicaraan kita. Apakah ini kemudian bisa diubah? Bisa. Apakah ada hal yang tidak bisa diubah? Ada. Nah sekarang bagaimana kita mengubah? Dengan melakukan kebajikan. Kebajikan lewat pikiran, kebajikan lewat ucapan, dan kebajikan lewat perbuatan. Dengan banyak hal. Kebajikan itu sebetulnya kita sudah banyak yang tahu. Cuman kadang kita tidak mau melaksanakan. Misalnya, cara yang sederhana saja kalau di dalam Dharma adalah kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sudah. Apa saja yang Anda mau lakukan ada hubungannya dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kerelaan, dalam suasana seperti ini, kita ikut kegiatan dalam jaringan, puja bakti dalam jaringan, banyak sekali puja bakti. Kalau Anda mau lihat secara live streaming, puja bakti, nanti pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, Anda ikut di situ. Kemudian Anda duduk dengan baik, Anda ikuti ada namaskara, kemudian Anda membaca parita dan sebagainya. Itu sudah bagian dari kerelaan. Apalagi kemudian di situ ada QR code-nya. Bagi Anda yang mau berdana untuk kegiatan ini, silakan scan QR code ini. Kemudian Anda scan. Kemudian Anda berdana. Semampu Anda, tidak perlu dipaksa. Semampunya. Sudah. Nanti masuk, itu sudah kerelaan. Dan itu setiap saat bisa dilakukan. Anda duduk di rumah, tidak kemana-mana, karena masa pandemi, tetapi Anda sudah berbuat baik dengan mengembangkan kerelaan. Kemudian kemoralan. Anda juga bisa di rumah, Anda menjalankan mau Pancasila Buddhis, mau 8 sila, bisa, atas sila, aku mau 8 sila, atau aku mau vegetarian lah, bisa Anda jalani itu. Jadi di rumah pun Anda bisa berbuat baik, di masa pandemi pun bisa. Kemudian selain kerelaan, kemoralan, konsentrasi. Anda selalu sadar saat ini saya sedang apa? Saya sedang duduk. Saat ini sedang apa? Sedang jalan. Saat ini saya sedang apa? Sedang berdiri, sedang membaca, sedang ini, sedang itu. Kemudian saat ini saya sedang apa? Menarik nafas. Saat ini saya sedang apa? Mengeluarkan nafas, masuk, keluar, dan seterusnya. Kita amati itu, kita sadari semuanya. Ini juga sudah perbuatan baik. Di rumah lagi.
Dan ini kesempatannya besar lagi. Kalau dulu alasannya, aduh aku sibuk, aku kerja, harus ke toko, ke kantor. Sekarang enggak, di rumah pun kita bisa. Nah, dengan mengisi kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi setiap saat, maka akhirnya hidup kita ini di masa-masa pandemi ini diisi dengan kebajikan. Dan inilah yang mengubah jalan hidup. Sehingga akhirnya kadang kita dihubungi teman, kamu bisa nggak nyediakan ini? Apa ini? Oh, barang ini. Oh, bisa. Saya hubungkan teman saya dulu ya. Ya, kita hubungkan teman dulu, ada orang butuh ini. Kirim barang ya. Ya. Kemudian kita dapat sekian persen. Dikasih mereka secara sukarela. Oh, terima kasih ya. Kamu sudah mencarikan barang yang sulit ini. Makasih, kasih kamu 10%. Jadi akhirnya kita ya punya penghasilan walaupun di rumah. Dan itu hal yang tidak terduga karena itu buah karma baik yang kita miliki. Oleh karena itu, janganlah pandemi ini menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Kalau di dalam Dharma, marilah kita semua memanfaatkan saat ini yang kita miliki. Saat ini ketika kita tidak sakit, isilah kebajikan semaksimal mungkin, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Tetapi kalaupun kita sakit, tidak terlambat juga kita tetap mengisi dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Ketika kita sedang dalam masa isolasi misalnya, marilah tetap mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Berbicaralah bicara yang positif dan berperilakulah yang positif. Kemudian kalau seandainya ada keluarga kita pun sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi karena meninggal, marilah kita juga mendoakan dia supaya semoga dengan kebajikan yang dia lakukan semasa hidupnya, mendiang juga berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Jadi, gunakanlah setiap saat ini sebaik-baiknya. Gunakanlah setiap saat diisi dengan kebajikan, karena itulah yang akan mengubah jalan hidup kita. Kita sudah lahir di keluarga tertentu, sudah tidak bisa diubah. Kita lahir dengan bentuk badan seperti ini, sudah sulit diubah, walaupun mungkin ada yang dioperasi sana, operasi sini, tapi cenderung sudah sulit diubah. Yang kita bisa ubah adalah kelakuan kita. Kita berubah untuk berlaku lebih banyak melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Karena itulah yang akan mengkondisikan hidup kita berbahagia di masa pandemi maupun setelah masa pandemi. Sehingga kalau kita lahir dari keluarga sukses dengan dukungan fisik yang baik, kemudian kita bertekad untuk melakukan banyak kebajikan, maka karma kita yang berikutnya adalah mendukung lagi kesuksesan yang tadi kita sudah dari lahir kita bawa, tambah sukses lagi. Sedangkan kalau kita dari lahir yang kurang sukses, dengan mungkin penampilan yang juga kurang sempurna, tapi kita memperbaiki perilaku kita, maka hasilnya ada perubahan dalam hidup kita. Kalau sekarang di masa pandemi pun, marilah kita isi kebaikan agar mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai satu pembuka untuk diskusi kita. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Weni, bahwa apakah kita ditakdirkan mengalami pandemi ini? Apakah kita memiliki karma bersama dengan pandemi ini? Ya. Apakah kemudian pandemi ini bagaimana menyelesaikannya ada di tangan kita? Takdir itu ada di tangan kita? Ya, itu juga benar. Kedua-duanya benar, tinggal prosesnya sekarang kita yang harus mengubah jalan hidup kita sendiri dengan kebajikan yang kita miliki, yang kita lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Asada 2565 kepada Anda semua. Semoga dengan kekuatan keyakinan Anda pada ajaran Sang Buddha, Anda memperoleh kebahagiaan di dalam melaksanakan Dharma di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Weni.